Konsep dasar biaya merupakan pengorbanan sumber daya ekonomi yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh manfaat, baik saat ini maupun di masa depan. Kos ini belum tentu langsung menjadi beban, karena jika belum digunakan, maka masih dicatat sebagai aset. Ketika kos tersebut sudah digunakan untuk menghasilkan pendapatan, maka berubah menjadi expense atau biaya. Dengan demikian, pemahaman perbedaan cost dan expense sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap perhitungan laba atau rugi perusahaan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya di sini terdapat 3. Yang pertama berdasarkan ketelusuran, yang kedua berdasarkan perilaku, dan yang ketiga berdasarkan fungsi. Nah, mari kita simak penjelasan dari ketiga klasifikasi biaya. Yang pertama, berdasarkan ketelusuran. Biaya dapat diklasifikasikan berdasarkan kemudahan dalam menelusuri biaya tersebut ke produk. Biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri secara jelas pada suatu produk, seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung. Sebaliknya, biaya tidak sulit ditelusuri ke produk tertentu karena digunakan secara bersama-sama seperti gaji mandor atau biaya listrik pabrik. Yang kedua, berdasarkan perilaku. Perilaku biaya menunjukkan bagaimana biaya berubah ketika tingkat aktivitasnya berubah. Biaya variabel akan meningkat atau menurun seiring perubahan volume produksi. Biaya tetap tidak berubah dalam total, tetapi jika dihitung per unit akan berubah. Sedangkan biaya campuran memiliki unsur tetap dan variabel sekaligus, sehingga lebih kompleks dalam analisisnya. Dan yang ketiga, berdasarkan fungsi. Dalam perusahaan, biaya juga dibedakan berdasarkan fungsi utama aktivitas perubahan. Biaya produksi berkaitan dengan proses pembuatan produk, biaya pemasaran berkaitan dengan penjualan, dan biaya administrasi digunakan untuk pendukung operasional perusahaan secara umum. Klasifikasi ini penting untuk penyusunan laporan laba rugi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pembebanan biaya. Pembebanan biaya adalah proses menentukan berapa besar biaya yang dikonsumsi oleh suatu objek biaya seperti produk atau departemen. Metode yang digunakan dapat berupa penelusuran langsung, penelusuran pemicu atau alokasi. Semakin jelas hubungan antara biaya dan objek biaya, maka metode yang digunakan akan semakin akurat. Oleh karena itu, perusahaan perlu memilih metode yang tepat agar informasi biaya tidak menyesatkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Emerensiana Wasidoren dari kelas 4G Akuntansi Sektor Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemicu biaya. Sebelum itu, kita harus ketahui pengertian dari pemicu biaya. Pemicu biaya adalah faktor yang menyebabkan perubahan atau besarnya biaya dalam suatu aktivitas. Yang pertama, aktivitas merupakan pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan. Yang kedua, setiap aktivitas menggunakan sumber daya atau biaya. Dan yang ketiga, besarnya biaya dipengaruhi oleh pemicu biaya. Oleh karena itu, perusahaan perlu menentukan pemicu biaya yang tepat agar pembebanan biaya akurat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan biaya barang dan jasa. Output perusahaan terbagi menjadi 2. Yang pertama, produk berwujud atau barang, contoh mobil, komputer, pakaian, dihasilkan dari bahan tenaga kerja dan mesin. Dan yang kedua, ada produk tidak berwujud atau jasa. Contohnya asuransi sewa, berupa aktivitas atau layanan kepada pelanggan. Selanjutnya, perusahaan manufaktur dan jasa. Manufaktur menghasilkan barang, sedangkan jasa menghasilkan layanan. Keduanya membutuhkan informasi biaya untuk menentukan harga, pengambilan keputusan manajerial. Selanjutnya ada fitur jasa. Karakteristik utama jasa yang pertama tidak berwujud, tidak tahan lama, produksi dan konsumsi bisa bersamaan, bersifat beragam atau
heterogen, dan selanjutnya ada dampak fitur jasa. Dampak fitur jasa pada akuntansi manajemen. Yang pertama, tidak ada persediaan. Yang kedua, sulit menentukan harga. Yang ketiga, pembebanan biaya lebih kompleks. Dan yang keempat, perlu standar kualitas dan konsistensi. Dan yang kelima, biaya sering dihitung per pelanggan. Selanjutnya, biaya untuk tujuan berbeda. Biaya digunakan sesuai kebutuhan manajemen. Konsep biaya berbeda untuk tujuan yang berbeda. Digunakan untuk yang pertama analisis laba, yang kedua pengambilan keputusan, dan yang ketiga adalah evaluasi kinerja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pelaporan keuangan dan biaya dalam pengambilan keputusan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pelaporan keuangan. Dalam pelaporan keuangan, biaya harus diklasifikasikan dengan tepat agar menghasilkan informasi yang akurat. Pada perusahaan manufaktur, biaya produksi akan membentuk harga jasa pokok penjualan yang digunakan untuk menghitung laba kotor. Sedangkan pada perusahaan jasa, tidak terdapat persediaan fokusnya pada biaya jasa yang diberikan. Klasifikasi ini penting untuk menganalisis kinerja perusahaan. Materi berikutnya yaitu biaya dalam pengambilan keputusan. Tidak semua biaya relevan dalam pengambilan keputusan. Hanya biaya yang terjadi di masa depan dan berbeda antara alternatif yang perlu dipertimbangkan. Biaya diferensial membantu membandingkan pilihan yang ada, sedangkan biaya kesempatan menunjukkan manfaat yang hilang akibat memilih suatu alternatif. Biaya terbenam tidak perlu dipertimbangkan karena sudah terjadi dan tidak dapat diubah lagi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elmar Anita Dano. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi manajemen. Sistem akuntansi manajemen dapat diklasifikasikan menjadi sistem akuntansi manajemen konvensional dan kontemporer. Yang pertama yaitu sistem akuntansi manajemen konvensional. Sistem akuntansi manajemen konvensional adalah sistem akuntansi manajemen yang memfokuskan perhatian pada pengukuran output aktivitas berdasarkan volume produksi dan banyak menggunakan metode alokasi dalam pembebanan biaya. Meskipun sederhana, sistem ini sering menghasilkan informasi biaya yang kurang akurat, terutama untuk biaya overhead. Yang berikut adalah sistem akuntansi manajemen kontemporer. Sistem akuntansi manajemen kontemporer menggunakan pendekatan berbasis aktivitas atau Activity Based Costing atau ABC. Sistem ini lebih menekankan hubungan sebab akibat dalam pembebanan biaya, sehingga menghasilkan informasi yang lebih akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan manajemen. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas, konten, relevansi, dan ketepatan waktu informasi biaya. Konsep biaya dalam akuntansi manajemen sangat penting dalam mendukung perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan perusahaan. Pemahaman tentang perbedaan cost dan expense, serta klasifikasi biaya membantu menghasilkan informasi yang akurat. Selain itu, pemilihan metode pembebanan biaya dan cost driver yang tepat akan meningkatkan ketepatan perhitungan biaya. Dengan memahami biaya yang relevan, manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih efektif. Oleh karena itu, penerapan sistem akuntansi manajemen yang tepat, baik konvensional maupun modern, sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan.